Di gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku gayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesus. Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus baik. Yes. Wah kakak, sepertinya anak-anak belum semangat di rumah ya. Iya, kalau begitu kita sapa lagi ya anak-anak di rumah. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus baik. Yes. Wow, hari ini kita bertemu lagi ya kakak. Ya, nah kita bertemu lagi lewat ibadah virtual kita hari ini ya. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh diberi kesehatan sama Tuhan, kita masih boleh diberikan nafas hidup, sehingga hari ini kita boleh beribadah bersama-sama ya kakak. Kakak Yati dan kakak Dini senang tidak? Wah senang ya. Kenapa kalian senang hari ini kakak? Karena kita masih bisa bernafas. Iya betul sekali, kita masih bisa bernafas. Kemudian apalagi kakak Dini? Masih bisa ketemu Kak Novi dan Kak Yati. Wow, iya ya, wah senang sekali anak-anak, apalagi anak-anak di rumah ya. Nah pasti anak-anak senang sekali. Nah kalau begitu anak-anak, kita akan beribadah hari ini. Semuanya siapkan hatinya, kemudian semuanya duduk yang sopan, siapkan Alkitabnya ya. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Semuanya berdiri, kita akan nyanyikan apa kabar teman, kita akan bertanya, kita akan menanyakan kabar teman kita satu sama lain ya, sekalipun kita masih ada di rumah masing-masing, tapi kita akan menanyakan kabar teman kita lewat video hari ini. Bisa? Oke, kita nyanyikan sama-sama lagu pujian Apa Kabar Teman.
pujian kita, ternyata kakak-kakak bersama dengan Yesus itu kita pasti Bisa melakukan semua. iya betul sekali bisa melakukan apapun ya. Jadi ingat adik-adik di rumah, sekalipun kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan guru-guru di sekolah minggu atau di sekolah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita ya. Oke, kita nyanyikan sama-sama lagu pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh dimungkinkan untuk bertemu bersama-sama. Sekalipun Tuhan masih lewat ibadah virtual, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan berkatilah ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Kakak Dini dan Kakak Yati, kita mau tanya dulu anak-anak, kita mau bertanya dulu kepada anak-anak di rumah. Kira-kira anak-anak ketika ada di rumah, pernah tidak anak-anak melakukan kesalahan? Iya, pasti pernah. Kalau Kakak Yati dan Kakak Dini pernah tidak melakukan kesalahan? Pernah. Iya, nah contohnya seperti apa Kakak? Misalnya tidak mau dengar-dengaran. Iya, betul sekali, tidak mau dengar-dengaran. Kemudian juga biasa marah-marah sama mama papanya ya. Iya, kemudian biasa berbohong. Kemudian suka rebut mainan adiknya ya. Sering merampas. Iya, sering merampas. Kira-kira itu perbuatan yang tidak baik atau tidak baik? Itu perbuatan yang sangat tidak baik. Wah, betul sekali, itu perbuatan yang sangat tidak baik. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita harus menyadari kesalahan kita dan ampun kepada Tuhan. Betul sekali ya kakak. Jadi kita harus mengakui, kita harus menyadari kesalahan kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mengampuni kita. Dan jangan lupa juga harus meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Ya. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita biasa banyak menyakiti hati orang tua kita, mama papa kita menyakiti hati kakak kita atau adik kita sering merampas milik adik kita atau kakak kita sering tidak mau berbagi, kita masih egois, kita tidak mau membaca firman Tuhan, kita tidak mau berdoa. Nah, karena itu adik-adik, nah kita harus selalu menyadari kesalahan kita dengan kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari sejenak kakak mau mengundang adik-adik semua datang mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Tuhanku bila hati kawanku.
setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, kita percaya Tuhan Yesus akan senantiasa mengampuni kesalahan kita. Tetapi ingat ya adik-adik, ketika kita sudah meminta pertolongan, ketika kita sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Oke. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kabar sukacita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami, baik itu kakak yang akan bercerita, pun kami semua yang akan mendengarkan. Biarlah Tuhan cerita firman-Mu boleh kami pahami, kami mengerti, terlebih kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sekarang kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah siap kakak. Kurang semangat. Sudah siap? Sudah siap kakak. Oke, sekarang semuanya pasang telinganya baik-baik. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Nabot. Siapa? Nabot adalah seorang Yisrael. Dia mempunyai kebun anggur di samping istana Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja orang Samaria. Raja Ahab adalah raja yang mempunyai sangat banyak harta. Hartanya sangat berlimpah. Tetapi Raja Ahab tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki. Dia tidak pernah bersyukur. Dia lupa bersyukur kepada Tuhan bahwa dia mempunyai harta yang sangat melimpah. Nah, Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Dia mendatangi Nabot. Nabot, berikan kepada saya kebun anggurmu itu untuk dijadikan kebun sayur, karena letaknya dekat dengan rumahku. Nabot berkata kepada Raja Ahab, tidak, tanah itu, kebun itu adalah milik pusaka nenek moyang saya, dan saya tidak akan memberikannya kepadamu. Mendengar hal itu, Raja Ahab menjadi kesal. Dia pulang ke rumah, dia tidur, dia tidak mau makan. Raja Ahab mempunyai seorang istri yang bernama Isabel. Ketika istrinya datang, ketika Isabel menghampiri Raja Ahab di tempat tidur, dia bertanya kepada Raja Ahab, apa yang membuatmu kesal sehingga engkau tidak mau makan? Kenapa kamu sangat kesal sehingga kamu tidak mau makan? Raja Ahab bercerita bahwa dia sangat menginginkan kebun anggur Nabot. Tetapi Nabot tidak ingin memberikannya. Nabot tidak ingin memberikan kebun anggur itu kepada Raja Ahab. Sekalipun Raja Ahab akan menggantinya dengan kebun anggur yang lain. Sekalipun Raja Ahab ingin menggantinya dengan uang. Tetapi Nabot tetap tidak ingin memberikan kebun anggur itu kepada Raja Ahab. Mendengar hal itu, Isabel berkata kepada Raja Ahab, bukankah engkau raja
raja? Bukankah engkau mempunyai kuasa atas raja? Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu bergembira. Tanah itu, kebun anggur itu akan menjadi milikmu. Kebun anggur Nabot itu akan kuberikan kepadamu. Seperti itu perkataan Isabel kepada Raja Ahab. Wah, setelah itu Isabel membuat surat. Dia membuat surat, isinya adalah dia memerintahkan kepada semua tua-tua dan pemuka-pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot untuk melaksanakan puasa. Dan ketika puasa itu dilaksanakan, para tua-tua dan para pemuka akan duduk di depan, dan Nabot akan duduk di tempat yang paling depan. Setelah itu akan ada 2 orang bersila yang akan bersaksi mengatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Itu adalah isi surat yang dibuat oleh Isabel. Nah, surat itu dibuat dengan menggunakan meterai raja. Surat itu disebar kepada tua-tua dan pemuka agama. Setelah mereka membaca surat itu, mereka melakukannya persis seperti yang ada di dalam surat itu. Mereka melaksanakan puasa dan mereka menyuruh Nabot untuk duduk di tempat yang paling depan. Setelah itu datanglah 2 orang dursila. Nah, 2 orang dursila ini bersaksi. Mereka mengatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Setelah itu Nabot dibawa keluar, lalu dia dilempari dengan batu sampai Nabot mati. Jadi dia dilempari batu, dia dibawa keluar dan dilempari batu sampai Nabot mati. Nah, setelah kejadian itu ada orang yang datang untuk memberitahukan Isabel bahwa Nabot telah mati. Setelah itu Isabel berkata kepada Raja Ahab, "Bangunlah, sebab Nabot, orang yang engkau inginkan untuk memiliki kebun anggurnya itu, Nabot adalah orang yang kebun anggurnya yang engkau miliki itu dengan tanah ataupun dengan kebun anggurmu itu sudah mati." Wah, mendengar hal itu, Raja Ahab bangun. Dia segera pergi ke kebun anggur milik Nabot dan mengambilnya. Sehingga sekarang kebun anggur itu adalah milik Raja Ahab. Wah. Setelah itu firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Firman Tuhan datang kepadanya, "Bangunlah, pergilah kepada Raja Ahab. Beritahukanlah firmanku seperti ini. Engkau telah membunuh dan merampas. Engkau telah membunuh dan merampas." Wah, itu firman Tuhan. Engkau telah membunuh dan merampas. Di mana anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Itu firman Tuhan. Di mana anjing telah menjilat darah Nabot, disitulah anjing akan menjilat darahmu. Itulah isi firman Tuhan, pesan Tuhan kepada Nabi Elia yang akan disampaikan kepada Raja Ahab. Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab. Dia menyampaikan pesan Tuhan. "Engkau telah menyakiti hati Tuhan. Engkau telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, aku akan mendatangkan malapetaka atasmu. Setiap laki-laki yang ada di dalam keturunan Ahab akan mati. Baik itu laki-laki yang mempunyai kedudukan yang tinggi maupun laki-laki yang mempunyai kedudukan yang rendah. Semuanya akan aku lenyapkan. Dan Isabel, dia akan dimakan oleh anjing di luar tembok Israel." Karena Ahab telah melakukan banyak kesalahan
kesalahan di mata Tuhan, begitu juga dengan istrinya. Raja Ahab telah melukai hati Tuhan, sehingga Tuhan menyampaikan isi perintahnya melalui Nabi Elia. Setelah mendengar isi pesan Tuhan dari Nabi Elia, Raja Ahab menyadari bahwa dia telah berbuat salah, dia telah berbuat dosa. Dia mengganti pakaiannya dengan menggunakan kain kabung, dan dia mengingat setiap kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia memakai kain kabungnya saat sedang tidur. Dia berjalan dengan sangat lesu. Melihat hal itu, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Telah kulihat Ahab, dia telah menyadari kesalahannya. Untuk itu, semua hukuman itu tidak akan terjadi di zaman Raja Ahab, tetapi hukuman itu akan terjadi pada anak Raja Ahab di zamannya. Wah, jadi dari firman ini kita belajar bahwa ternyata merampas dan melakukan perbuatan yang sangat tidak baik itu Tuhan sangat tidak senang. Tuhan tidak senang. Dan dari cerita ini kita bisa belajar bahwa walaupun kita raja, kita mempunyai kekuasaan, tetapi kita diajarkan untuk selalu menggunakan kekuasaan itu dengan baik. Bukan karena kita raja atau kita mempunyai kedudukan yang tinggi, jadi kita mau berbuat seenaknya kepada orang lain. Tentu Tuhan tidak senang dengan perbuatan seperti itu. Iya, Tuhan tidak senang. Dan kita bisa belajar dari Raja Ahab bahwa jika kita telah melakukan kesalahan, kita harus belajar untuk menerima teguran. Kita belajar untuk menerima nasihat melalui firman Tuhan. Dan kita belajar untuk menaati setiap nasihat yang sudah kita dapatkan dari firman Tuhan. Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Amin firman Tuhan. Wow, adik-adik, sangat luar biasa ya cerita hari ini. Kita diajar untuk menerima teguran, baik itu teguran yang diberikan orang tua, karena itu semua demi kebaikan kita ya. Dan ingat juga ya, kita tidak boleh merampas hak milik orang lain ya, karena itu bukan milik kita ya. Kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Betul sekali Bunda Kakak Yati ya. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke adik-adik, merespon cerita firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan lagu Rukun Kasih Satu Sama Lain. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kita, Tuhan telah memberikan kita kesehatan bahkan nafas hidup. Dan ingat ya adik-adik, persembahannya nanti boleh dikumpulkan di gereja ya. Jadi nanti minta tolong kepada orang tua untuk dibawa ke gereja ya, bisa? Oke, kita nyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku.
kita nyanyikan lagu pujian Bapa ku datang padamu. Bersyukur kami boleh disertai sepanjang 1 minggu lamanya kami dalam belajar, bermain, membantu orang tua, dan dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Tuhan selalu ada menyertai kami, dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah bersama dengan saudara-saudara kami dan bersama dengan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, di dalam ibadah kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih atas setiap apa yang kami miliki dalam hidup kami. Dan ajar kami selalu Tuhan untuk selalu menghargai orang lain, untuk tidak merampas yang menjadi milik orang lain. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu hidup takut akan Tuhan, untuk selalu menerima setiap nasihat dan teguran yang telah diajarkan kepada kami, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, dan kami juga telah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat kami gunakan untuk pelebaran akan firman-Mu, akan pelayanan firman-Mu dimanapun kami berada. Dan yang masih sisa pada kami maupun pada orang tua kami, ajar kami dan orang tua kami untuk bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, baik kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu-Mu, bahkan orang tua kami. Tuhan sertai kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan jaga kami, Tuhan tolong kami, baik kami dalam belajar dan bermain, di dalam membantu orang tua. Sertai dan lindungi kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami di dalam kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami di dalam keadaan apapun kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Kami tidak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kami pasti bisa. Tuhan sertai dan lindungi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Kakak Yati dan Kakak Dini, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ingat selalu firman Tuhan ya, harus tetap rendah hati, selalu mau menerima teguran yang diberikan kepada kita, karena itu semua demi kebaikan kita. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita akan akhiri ibadah kita menyanyi lagu KASIH.
kemuliaannya. Cakrawala